penyajian hasil analisis data yang dilakukan tadi. Tabel ini menunjukkan pengaruh letak daun pada ranting dan jenis sulfan ekstraksi terhadap aktivitas antioksidan, ekstrak daun kemikir yang dicantumkan dalam bentuk IC50 atau konsentrasi antioksidan yang diperlukan untuk menetralkan 50% radikal bebas. Dapat dilihat bahwa pada baris yang sama, data yang diikuti huruf kapital berbeda menunjukkan perbedaan nyata dari perlakuan jenis sulfan ekstraksi, sementara pada kolom yang sama, data yang diikuti huruf kecil berbeda menunjukkan perbedaan nyata dari perlakuan letak daun pada ranting. Karena tadi hasil analisis sinteks tiap sampel efeknya berbeda nyata, maka pada setiap taraf diberikan huruf yang berbeda pula. Begitu juga untuk tentunya untuk main efek. Berikutnya saya akan membahas mengenai rancangan percobaan yang akan digunakan dalam pendekatan percobaan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai rancangan percobaannya, pertama-tama kita harus menentukan variabel apa saja yang ada di dalam variabel apa saja yang ada dalam penelitian ini. Di mana di bagian atas 3 yaitu variabel bebas yang merupakan faktor kualitatif atau kuantitatif dengan taraf yang sudah ditetapkan, di mana pada variabel bebas ini terdapat letak daun pada ranting dan jenis solvent ekstraksi. Kemudian untuk variabel terikat atau bisa disebut respon yang diukur berupa jenis komponen bioaktif, kemudian total fenol dan aktivitas antioksidan yang terkandung di dalam daun. Kemudian selanjutnya ada variabel terkontrol atau variabel yang tidak berubah pada setiap perlakuan, yaitu kondisi penyimpanan, kondisi proses ekstraksi, dan sumber sampel. Nah, berikut adalah bagan singkat dari rancangan percobaan kami. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pada rancangan perlakuan ada letak daun pada ranting dengan melibatkan daun tua, daun muda, dan daun campuran. Kemudian untuk jenis solvennya ada etanol, aquades, di mana perbandingan antara daun dan solvennya 1:5. Dan untuk rancangan lingkungannya kita menggunakan RAL faktorial, yaitu rancangan percobaan yang menggunakan beberapa faktor sebagai perlakuan di saat yang bersamaan. Nah, untuk rancangan respon dan pengukurannya tadi sudah dibahas, yaitu jenis komponen bioaktif, total fenol, dan aktivitas antioksidan. Oke, berikut ini adalah sebuah bagan untuk mempermudah pemahaman mengenai rancangan penelitian kami. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kami menggunakan rancangan acak-akar faktorial di mana ada 2 faktor yang kami selidiki, yaitu faktor pertama adalah letak daun pada ranting yang disimbolkan dengan huruf D kapital yang terdiri dari 3 taraf, yaitu D1 daun muda, D2 daun tua, dan D3 campuran antara daun tua dan daun muda. Dan faktor kedua adalah jenis solvent ekstraksi yang terdiri dari 2 taraf, yaitu S1 etanol dan S2 aquades. Respon yang kami ukur yaitu jenis komponen bioaktif, total fenol, dan aktivitas antioksidan. Adapun berdasarkan kombinasi taraf faktor, terdapat 3x2 atau 6 kombinasi pelakuan, di antaranya D1S1, D1S2, D21, dan seterusnya. Maka dengan itu, rancangan penelitian ini kami sebut dengan rancangan acak lengkap faktorial 3x2. Berikut adalah model linear aditif atau model matematika dari rancangan percobaan kami. Yang khas dari rancangan acak faktorial ini adalah kita bisa melihat interaksi antara faktor yang dicobakan. Dalam hal ini, interaksi antara faktor letak daun pada ranting, dan jenis solvent ekstraksi yang dilambangkan dengan huruf alfa, beta, ij. Data pengukuran yang kami peroleh akan ditabulasikan dengan format seperti berikut, di mana Y melambangkan nilai-nilai dari tiap pengamatan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan SPSS seperti pada tampilan. Pertama, masukkan terlebih dahulu variabel-variabelnya pada variabel view, kemudian berpindah ke data view dan isikan data-data pengukuran yang diperoleh tadi. Berdasarkan hasil ANOVA, dengan melihat p-value pada masing-masing faktor seperti pada kotak merah di slide ini, karena p-value-nya lebih kecil dibandingkan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa letak daun pada ranting dan jenis solvent ekstraksi masing-masing berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan pada taraf signifikansi 5%.
Karena tiap faktor berpengaruh nyata, maka selanjutnya dilakukan fusion test. Dalam hal ini Jude dan Ken. Dapat dilihat untuk letak daun pada ranting, aktivitas antioksidan ketiga taraf berbeda nyata karena ketiganya berada pada substrat yang berbeda. Sementara untuk faktor jenis soften ekstraksi tentunya akan saling berbeda nyata karena hanya dua taraf yang diujikan. Lalu seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa pada rancangan acak faktorial ini kita juga bisa melihat interaksi antara faktor yang dicobakan. Nah, berdasarkan hasil ANOVA, dengan melihat p-value seperti pada kotak merah ini, karena p-value-nya lebih kecil dibandingkan 0,05, dapat disimpulkan bahwa interaksi letak daun pada ranting dan jenis soften ekstraksi berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan pada taraf signifikansi 5%. Karena terdapat interaksi, maka selanjutnya dilakukan analisis sintaks untuk melihat simple effects dari setiap taraf pengakuan. Diperoleh bahwa simple effect jenis soften berpengaruh nyata pada setiap taraf. Begitu pula simple effect letak daun berpengaruh nyata pada setiap taraf. Terakhir, berikut adalah tabel penyajian hasil analisis data yang dilakukan tadi. Tabel ini menunjukkan pengaruh letak daun pada ranting dan jenis soften ekstraksi terhadap aktivitas antioksidan ekstrak daun kemikir yang dicantumkan dalam bentuk IC50 atau konsentrasi antioksidan yang diperlukan untuk menetralkan 50% radikal bebas. Dapat dilihat bahwa pada baris yang sama, data yang diikuti huruf kapital berbeda menunjukkan perbedaan nyata dari perlakuan jenis soften ekstraksi, sementara pada kolom yang sama, data yang diikuti huruf kecil berbeda menunjukkan perbedaan nyata dari perlakuan letak daun pada ranting. Karena tadi hasil analisis sintaks tiap simple efek yang berbeda nyata, maka pada setiap taraf diberikan huruf yang berbeda pula. Begitu juga untuk tentunya untuk minat. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian usulan penelitian kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan terima kasih atas perhatian.